Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mai Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema untuk energi peruntunganmu di minggu ini ya. Silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu, baik dari segi asmara, keuangan, karir, dan juga kesehatan. Namun, silahkan ya sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih. Kemudian juga ambil saja yang paling beresonansi dengan situasi kehidupan teman-teman ya. Serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Pisces. Coba kita lihat ya, ada apa saja dan seperti apa nih untuk energimu ya dalam peruntungan di minggu ini nih. Coba untuk para Pisces, akan ada apa saja dan seperti apa. Oke. Baik dari segi asmara, kemudian juga keuangan, karir, dan juga kesehatanmu ya para Pisces. Kemudian juga silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Oke, coba. Ini seperti biasa akan saya ambil ya 4 kartumu terlebih dahulu para Pisces, tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu. Coba kita lihat diawali oleh kartu apakah 5, 6, 7, 8. Ada 8 cangkir di sini ya untuk para Pisces. Kemudian juga ada Ten of Pentacles. Juga ada Five of Swords. Kemudian juga ada The Traitor. Oke. Terlihatkah 9 kartu sudah saya bukakan ya untuk para Pisces. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdiling denganmu, atau semoga orang yang kau fokuskan tertarik ya energinya di sini. Kartu kedua ini untuk keuangan, untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Kartu keempat buat kesehatanmu. Karir itu apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun bisnismu, apapun usahamu ya. Oke. Para Pisces, kita langsung saja klarifikasi agar jelas pembacaannya menuju arah mana nih untukmu ya. Coba kita langsung saja masuk untuk bacaan cintamu terlebih dahulu para Pisces. Dalam bacaan cinta ini sudah ada 5, 6, 7, 8, 8 cangkir. Kenapa 8 cangkir? 8 cangkir itu biasanya lambang dari perasaan kecewa ya. Tapi kita lihat nih untuk kartu-kartu pendampingnya ada Empress. Kemudian juga ada 4 koin. Dan juga ada 5 koin. Oke, para Pisces. Untuk para Pisces ini ada 5 cangkir dan juga Empress. Untuk bacaan cinta. Ini sebetulnya jika dalam bacaan cintamu ya, ketika kehadiran 2 kartu ini, ya, utamanya ini 8 cangkir. Ini sebetulnya memperingatkan, lebih kepada peringatan, memperingatkanmu. Ini seperti bisa hadir badai, ya. Ini bisa hadir badai atau adanya masa-masa sulit dalam kehidupan asmaramu para Pisces. Baik itu dengan pasang hidupmu, dengan kekasih hatimu, dengan siapapun lah ya, orang yang terhubung dengan kamu. Ini juga fondasi. Jadi fondasi yang ada saat ini dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan ini seperti mulai retak. Ada yang mulai retak gitu ya. Atau seperti bisa membuat segala sesuatunya terasa berantakan dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Jadi sehingga ini bisa memicu kecemasan. Kemudian juga rasa sakit ya. Juga kegelisahan emosional yang mendalam. Jika di 2 kartu ini.
Jadi ya ini adalah kartu yang bisa menjadi penanda untuk sebagian, semoga juga untuk sebagian ya. Jadi anggap saja ini sebagai peringatan, untuk sebagian saya melihat ada yang berakhir, ada yang putus hubungan di sini. Jadi ada yang putus hubungannya atau ya ini seperti ada yang eh stop ya hubungannya di sini. Para Pisces, soalnya fondasi kekuatanmu seperti mulai kurang kuat di sini. Sehingga karena ini adalah kartu peringatan, jika sudah tahu silahkan perkuat posisi hubunganmu gitu ya. Atau bahkan fondasi pernikahan kamu, fondasi hubungan kamu silahkan. Ini adalah kartu peringatan untuk para Pisces. Bahkan hadirnya pembacaan ini sebetulnya adalah memberi petunjuk gitu ya, memberikan petunjuk agar para Pisces ini harus bisa menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkannya. Makanya saya jika memberikan pembacaan mau manis mau tidak manis juga hasilnya pasti saya beritahu karena agar teman-teman di luar ya berantisipasi gitu kan. Oke. Next coba kita lihat. Ini untuk keuanganmu ada Ten of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Coba kita lihat ya dalam energi peruntungan di minggu ini untuk para Pisces sudah ada Ten of Pentacles. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya coba didampingi oleh kartu-kartu apakah? Didampingi oleh Princess of Cups. Kemudian juga ada Knight of Pentacles. Juga ada Age of Swords untuk para Pisces. Nah ya, para Pisces, untuk keuanganmu ini diawali oleh 10 koin, 10 koin dan juga ada Princess of Cups. Wow, oke. Jika energi hubungan kamu harus jauh lebih berhati-hati. Jika untuk energi keuangan saya mendapatkan kartu-kartu baik di sini, ya. Jadi untuk keuangan di ranah keuanganmu ini adalah kartu yang hadir membawa angin segar untuk para Pisces ya. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa dalam pembacaan ini kamu bakal mengalami fase peningkatan di bagian keuangan. Bahkan juga ada kelimpahan materi. Situasi keuangan apapun yang sedang kamu hadapi ya, jika seandainya kamu punya masalah keuangan, puyeng banget ya tentang keuangan. Ini diprediksi kamu bakal bergerak membaik di sini. Bakal bergerak membaik untuk para Pisces ya. Nah, begitupun juga di dua kartu berikutnya, ini tentang keuangan, masih tentang keuangan. Di dua kartu berikutnya ini mungkin lebih kepada kamu juga harus ingat ya di bagian keuangan. Hanya karena keadaan sedang membaik keuangan kamu saat ini, atau bahkan roda keuangan, roda kehidupan itu berputar ya untuk para Pisces yang harus kamu ingat. Jadi jika saat ini kamu sedang baik-baik saja di bagian keuangan, sedang aman di bagian keuangan, bukan berarti kamu bisa menjadi lalai gitu ya terhadap arus uangmu. Karena di sini semesta juga berpesan agar kamu tetap berhati-hati di bagian keuangan. Jadi pastikan kamu harus terus punya rencana keuangan yang matang atau bahkan terstruktur ya untuk para Pisces. Karena apa? Karena sikap abai. Jika di sini kamu mengabaikan, kamu bodoh amat misalnya kepada keuangan kamu, tidak kamu atur, tidak kamu manage, ya, atau misalnya adanya ketidakpahaman gitu ya terhadap kondisi keuanganmu sendiri, ini bisa memicu masalah baru di kemudian hari. Jadi kamu harus tetap mengontrol keuangan kamu, harus tetap memanage, mengatur keuangan kamu nih, ya, sebanyak apapun uangmu gitu. Atau bahkan jika saat ini sedang aman keuangan kamu, tetap jangan sampai abai ya tentang keuanganmu. Baik dari segi pengaturannya juga sama untuk para Pisces. Oke, next coba kita lihat. Ini untuk dunia karir. Next dunia karir ada 5 pedang di sini ya. Dalam energi peruntungan di minggu ini. Coba untuk dunia karir ada kartu-kartu apa saja kah yang mendampingi 5 pedangmu para Pisces? 5 pedangmu ini didampingi oleh The Strength. Kemudian juga coba didampingi oleh Queen of Pentacles. Dan juga didampingi oleh Knight of Wands. Oke.
Nah, para Pisces, ini untuk dunia karir, dunia pekerjaanmu, coba dalam energi peruntungan di minggu ini. Saya melihat untuk dunia karir atau bahkan untuk dunia pekerjaannya para Pisces, di dua kartu ini, ketika dua kartu ini muncul nih, ini ketika muncul dalam dunia pekerjaan, sebetulnya menandakan bahwa dalam energi pembacaan kali ini, yang fokus utamamu ini bakal terserap kepada perencanaan masa depan karirmu. Ya, jadi kamu bisa agak kurang fokus karena terlalu banyak memikirkan rencana gitu ya. Terlalu banyak memikirkan rencana. Untuk para Pisces, bisa terserap nih fokus kamu, itu yang pertama ya. Tetapi, jika secara umum, segala sesuatunya diprediksi bakal berjalan dengan lancar ya, terutama di lingkungan tempat kerja dalam pembacaan ini untuk para Pisces. Begitupun juga di dua kartu berikutnya. Dua kartu berikutnya ini ya untuk para Pisces, jika di dua kartu ini, seandainya jika belakangan ini kamu sempat mengalami beberapa hambatan atau bahkan ada masalah di tempat kerja, ya badai tersebut bakal mulai mereda dalam pembacaan ini. Tapi yang menjadi kuncinya adalah tolong pastikan kamu untuk tetap tenang. Kemudian juga jika kamu tenang ini ya, maka perlahan segala sesuatunya bakal mengalir lebih jauh lancar ya. Mengalir lebih lancar di sini untuk para Pisces. Kemudian juga jika di sini kamu yang sedang berjuang mencari pekerjaan, semoga menghadirkan berkah ya. Ini berkah bakal datang karena apa? Karena pekerjaan yang tepat ini diprediksi bakal menghampirimu. Jadi semoga kamu yang sedang mencari pekerjaan ya, para Pisces, semoga ada pekerjaan yang baik gitu untukmu ya, yang hadir, yang bisa datang. Ini segala sesuatunya bakal berjalan selaras sesuai dengan keinginan hatimu sepertinya untuk para Pisces ya. Ini untuk dunia karir, pekerjaan, dan kemudian juga untuk kesehatanmu. Di sini ada Traitor ya. Oke, untuk pembacaan kesehatanmu dalam energi peruntungan di minggu ini. Kita lihat ada Traitor, dan untuk kartu-kartu pendampingnya coba didampingi oleh kartu apakah? Ada di Chariot di sini ya. Kemudian juga untuk para Pisces ada Six of Swords. Kemudian juga ada Two of Swords. Nah, ini untuk kesehatanmu. Coba kita lihat ya untuk kesehatan kamu dalam energi peruntungan di minggu ini. Jika dilihat dari dua kartu ini, para Pisces, jika berbicara tentang kesehatanmu, ini adalah kartu yang hadir membawa pesan intuitif ya, dan juga mendalam. Sehingga ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatimu, kamu itu sebetulnya tahu persis apa yang sedang salah atau kurang selaras ya dengan tubuhmu. Ini untuk bagian kesehatan nih. Jika di dua kartu ini, hanya kamu sebetulnya yang tahu. Kemudian juga masih di bagian kesehatan untuk para Pisces, ada 6 pedang dan juga 2 pedang. Dan jika di dua kartu ini tentang kesehatan, masih tentang seputar kesehatanmu para Pisces. Ini khususnya untukmu jika seandainya kamu merasakan adanya masalah atau gangguan kesehatan, atau jika ada gangguan kesehatan untuk para Pisces ya, atau jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, terasa mengganjal, segeralah bertindak di dua kartu ini. Jadi kamu jangan ragu untuk mencari dokter ya, jika kamu merasa kurang sreg misalnya dengan dokter yang biasa kamu periksa, kamu biasa berkonsultasi tapi nggak sreg nih, ya cari dokter baru gitu untuk para Pisces. Kemudian juga selain itu ya, semesta memperingatkan di sini. Ini memperingatkan dengan tegas agar kamu tidak terlalu berlebihan dalam menuruti pelampiasan fisik. Misalnya terlalu makan terlalu berlebihan. Atau di sini kamu untuk sebagian ya, jika yang senang alkohol, kamu konsumsi alkohol terus. Jangan, atau bahkan hal-hal yang tidak baik ya gitu ya untuk para Pisces.
Bahkan di sini kamu harus menjaga, rawatlah diri kamu dengan penuh kasih. Ya, di bagian kesehatan yang untuk kamu. Jika seandainya ada yang mengganjal, nggak nyaman, ya periksakan ke dokter, silahkan untuk para Pisces ya. Hanya jika di bagian mental ini sepertinya banyak hal yang membuat kamu agak bingung nih. Apalagi yang cukup mempengaruhi ini energi hubungan nih. Para Pisces keuangan kamu bagus, kemudian juga kerjaan bagus. Dunia dunia pernikahan atau bahkan hubungan yang agak kurang kondusif ya, agak kurang kondusif gitu. Jadi jangan sampai gara-gara hubungan juga mempengaruhi kesehatanmu atau bahkan mentalmu secara emosional juga ya. Kemudian di bagian kesehatan ya tetap jagalah diri kamu, sayangi dirimu sepenuh hati. Silahkan ya, para Pisces, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.